Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas model prediksi kelulusan peserta pelatihan online menggunakan algoritma decision tree yang C4 disusun oleh Rangga Aldiansyah, Sahal Muhammad, Bobi Wahyudi, dan Saputra. Dan selanjutnya kita lanjut baca oleh Rangga Aldiansyah. Silakan Rangga Aldiansyah. Nah, kita lanjut ke bab 1 ya. Di sini ada pendahuluan dan latar belakang tentang latar belakang masalah. Nah, di sini jelaskan pelatihan online atau daring merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Metode pelatihan atau pembelajaran dapat menerapkan aplikasi forma meeting dan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang ditentukan. Salah satu organisasi yang dapat berikan fasilitas penelitian online kepada guru, dosen, tenaga pendidikan, dan umum, yaitu Guru ID yang berdiri tahun 2019. Dan pelatihan yang diminati oleh pengajar tenaga pendidikan yaitu pelatihan membuat video tutorial menggunakan Castamasia dan jumlah peserta 261 orang yang dilakukan 36 jam dalam 6 hari. Untuk mengukur atau mengevaluasi peserta pelatihan tersebut dilakukan standar kelulusan dengan kriteria jumlah kehadiran sebanyak 75% dan mengumpulkan serta nilai tugas harus dikumpulkan sehingga peserta akan dinyatakan status lulus dan tidak lulus. Dengan banyaknya peserta pelatihan tersebut, maka diperlukan pengolahan dataset kelulusan peserta dengan menggunakan data mining untuk mendapatkan informasi baru dalam hal prediksi. Algoritma decision tree C4,5 merupakan metode klasifikasi data mining yang banyak digunakan dan efektif untuk memprediksi dengan pola pohon keputusan. Maka dalam penelitian ini menggunakan algoritma C4,5 untuk memprediksi kelulusan peserta pelatihan. Ya, selanjutnya di sekolah teman saya. Untuk bab 2 tinjauan pustaka. Silakan Sahal Muhammad. Oke, baik. Bab 2, tinjauan pustaka ke satu kelulusan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran baik secara daring maupun daring, capaian pembelajaran lulusan dengan kriteria sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dalam proses pelatihan bisa dilihat dari aktifan kehadiran dalam pertemuan materi dan juga diskusi. Dan pengetahuan dan keterampilan dalam pelatihan dapat dilihat hasil tugas yang dikerjakan sehingga dapat melihat seberapa besar dalam kemampuannya. Nah, ya lalu algoritma 4.5 merupakan metode klasifikasi dan rule pohon keputusan untuk dijadikan suatu prediksi. Ada 6 tahap dalam algoritma decision tree C4.5 dalam menghasilkan pohon keputusan, yaitu menyiapkan dataset, menentukan nilai entropi, Lanjut untuk bab 3 saya sendiri. Pembahasan dan metode penelitian. Untuk menghasilkan model prediksi kelulusan peserta pelatihan daring menggunakan algoritma decision tree 4,5, maka kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut: database rekap pelatihan, pengolahan data, klasifikasi dengan algoritma C4,5, model tree, role, dan evaluasi.
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekap pelatihan membuat video tutorial menggunakan Camtasia yang berjumlah 261 orang dengan atribut 7. Atributnya yaitu nama, kelamin, nama, jenis kelamin, status pekerjaan, asal institusi, jumlah kehadiran, nilai tugas, dan keterangan kelulusan. Klasifikasi data mining menggunakan algoritma C4.5 terhadap dataset tersebut di atas menggunakan program atau aplikasi framework, yaitu RapidMiner, yang cocok untuk penelitian data mining. Setelah dilakukan eksperimen menggunakan program RapidMiner, akan menghasilkan model pola-pola keputusan dengan menggunakan algoritma C4.5 sehingga akan menghasilkan real. Dan tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil eksperimen yang dihasilkan dengan menggunakan confusion metrik dan erosi kurva sehingga menghasilkan nilai akurasinya. Dataset rekap kelulusan pelatihan yang terdiri dari 7 atribut menjadi atribut yaitu jenis kelamin, status pekerja, jumlah kehadiran, nilai tugas, dan keterangan. Dan jenis kelamin memiliki nilai binominal yaitu laki-laki dan perempuan. Status pekerjaan terdiri dari guru, dosen, tenaga pendidik. Jumlah kehadiran yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai tugas yaitu 1 untuk yang memenuhi syarat dan 0 tugas yang tidak memenuhi syarat. Dan atribut keterangan yaitu lulus dan tidak lulus. Putusan lulus dan tidak lulus yaitu jika persentase kehadiran minimal 75% dan tugas memenuhi syarat, maka peserta pelatihan dinyatakan lulus. Dan sebaliknya, jika peserta dengan kehadiran 75% tapi tugas tidak memenuhi syarat, atau tugas memenuhi syarat tapi kehadiran kurang dari 75%, maka peserta dianggap tidak lulus. Dan ini tabel-tabel database setelah pengolahannya. Selanjutnya, Saputra Adam. Oke, baik. Selanjutnya dilakukan eksperimen menggunakan algoritma C.4.5 dengan maksimal depth yaitu 10, maka menghasilkan pohon keputusan sebagai berikut. Nah, gambar pertama adalah pohon keputusan, ada untuk membaca, dan decision tree yang tadi untuk pembagiannya. Jadi gambar kedua ada bentuk pohonnya yang berbentuk bercabang, yang untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya. Oke, baik. Melihat gambar tersebut, tujuan utama dari analisis dengan algoritma C.4.5 adalah menghasilkan pola atau rule. Dalam hal ini yang didapat ada 2, yaitu jika tugas sama dengan 0, maka peserta tidak lulus. Jika tugas sama dengan 0, maka peserta lulus. Selanjutnya tahap terakhir untuk mengevaluasi model pohon keputusan terhadap kelulusan peserta pelatihan online dengan menggunakan confusion metric dan ROC kurva. Gambar sebagai berikut yang sudah ada tadi di atas. Dari hasil evaluasi dengan menggunakan cross validation menggunakan nilai akurasi 98,75% dengan confusion matrix sebagai berikut. Pada gambar di sini ditunjukkan confusion matrix yang antara yang lulus dengan yang tidak lulus. Next. Oke. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian model prediksi kelulusan serta pelatihan online dengan menggunakan algoritma C.4.5 ini mendapatkan pola pohon keputusan dengan atribut tugas yang berpengaruh terhadap kelulusan peserta dengan nilai akurasi 98,75% dan memiliki performance klasifikasi sangat baik di nilai 0,990. Oke, silakan kembali lagi ke Bubi. Oke, dan presentasinya selesai. Bila ada kesalahan atau salah dengan kata-katanya, mohon dimaafkan untuk semuanya. Terima kasih atas luang waktunya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.